Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Risna Sanur, biasa dipanggil Risna. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan membahas 4 contoh soal kimia. Selamat menonton. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, ada beberapa contoh soal beserta jawaban yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, nomor 1, soalnya yaitu ke dalam 75 ml larutan asam asetat 0,05 molar dengan nilai Ka dari asam asetat yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan 25 ml NaOH 0,05 molar. Pertanyaannya, tentukan pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan. Baik, jawabannya yang pertama kita cari pH sebelum dicampurkan. pH sebelum dicampurkan berarti pH dari asam asetat. Nah, untuk mencari pH dari asam asetat, karena asam asetat merupakan salah satu asam lemah, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Nilai dari Ka-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 dikali 0,05 yaitu konsentrasi dari asam asetat sama dengan akar dari 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Untuk mencari pH, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log H+. Min log H+ berarti min log dari konsentrasi H+ yaitu 10 pangkat min 3. Berarti pH sama dengan 3. Jadi pH sebelum ditambahkan adalah 3. Selanjutnya mencari pH setelah dicampurkan. Hal pertama yang perlu kita kerjakan yaitu mencari mol dari NaOH dan CH3COOH dengan menggunakan rumus N sama dengan M kali V. Yang pertama mencari mol dari CH3COOH. Mol CH3COOH sama dengan konsentrasi dikali volume sama dengan 0,05 molar kali 75 ml sama dengan 3,75 milimol. Yang kedua mencari mol dari NaOH sama dengan M kali V. Konsentrasi dari NaOH yaitu 0,05 dikali dengan volumenya yaitu 25 sama dengan 1,25 milimol. Langkah selanjutnya yaitu kita mereaksikan CH3COOH dengan NaOH sehingga menghasilkan basa konjugasinya yaitu basa konjugasi garamnya yaitu CH3COONA+ tambah H2O. Karena ini merupakan larutan penyangga asam, maka CH3COONA diionisasi menjadi CH3CO+ tambah NH+. Jadi kita mencari mol dari CH3COO yang merupakan basa konjugasinya menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien dari CH3COO per koefisien dari CH3CONA kali mol yang diketahui yaitu 1,25 milimol merupakan mol dari CH3CONA sama dengan 1,25 milimol. Sekarang kita sudah mendapat mol dari basa konjugasinya yaitu 1,25 milimol. Sekarang kita masuk kepada rumus untuk mencari H+ dari larutan. Konsentrasi H+ sama dengan NCH3COOH per NCH3COO- kali Ka, di mana mol dari CH3COOH yaitu 2,5 dibagi mol dari CH3COO- yaitu 1,25 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 yang merupakan nilai dari Ka sama dengan 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5.
berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 4 kali 10 pangkat 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 kurang log 4. Jadi pH campuran atau pH setelah dicampurkan yaitu 5 kurang min. Jadi pH setelah dicampurkan yaitu 5 kurang log 4. Kita masuk soal yang kedua. Arus listrik yang sama besarnya dialirkan ke dalam larutan CuCl2 AR dari Cu sama dengan 63,5 dan ke dalam larutan CrCl3 AR dari Cr sama dengan 52. Bila dalam jangka waktu tertentu diperoleh 0,635 gram Cu, maka tentukan massa Cr yang terendapkan. Diketahui CuCl2 mengandung 0,63 gram Cu dengan AR-nya sama dengan 63,5, CrCl3 dengan yang ditanya adalah gram Cr-nya, ArCr sama dengan 52. Berdasarkan hukum Faraday 2 menyatakan bahwa mol elektron 1 berbanding lurus dengan mol elektron 2, maka hal pertama yang perlu kita buat yaitu mengionisasikan CuCl2 menghasilkan Cu2+ tambah Cl-. Reaksi kation dari reaksi di atas yaitu Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Yang pertama kita mencari mol Cu. Mol Cu sama dengan gram per mR-nya. Gramnya yaitu 0,635 per mR-nya yaitu 63,5 sama dengan 0,01 mol. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita cari mol elektronnya. Untuk mencari mol elektronnya kita bisa menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien dari elektron per koefisien dari mol yang diketahui kali mol yang diketahui sama dengan 0,02. Selanjutnya kita ionisasikan CrCl3 menghasilkan Cr3+ tambah 3 Cl-. Dari reaksi di atas kita ionisasikan lagi reaksi kationnya, Cr3+ tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari mol dari Cr. Mol dari Cr ini bisa kita cari menggunakan perbandingan koefisien juga, yaitu koefisien dari mol yang ditanyakan per koefisien mol yang diketahui, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan mol dari elektron yaitu 0,02. Jadi untuk mencari mol Cr-nya kita bisa menggunakan perbandingan koefisien dari elektron yaitu 1 berbanding 3 kali 0,02 sama dengan 0,0067 mol. Jadi mol dari Cr sama dengan 0,0067 mol. Untuk mencari massa dari Cr ini kita bisa menggunakan rumus massa Cr sama dengan mol dari Cr dikali AR sama dengan 0,00767 dikali 52 sama dengan 0,384, atau bisa kita bulatkan menjadi 0,35 gram. Jadi massa Cr adalah 0,35 gram. Baik, masuk ke soal yang nomor 3. Diketahui potensial standar sel. Reaksi yang pertama A2+ tambah B menghasilkan B2+ tambah A dengan NO sel sama dengan plus 0,63 volt. Reaksi yang kedua C2+ tambah A menghasilkan A2+ tambah C dengan NO sel sama dengan min 0,27 volt. Reaksi yang ketiga
B2 plus tambah C menghasilkan C2 plus tambah B dengan E0 selnya sama dengan min 0,36 volt. Pertanyaannya, urutan logam-logam tersebut berdasarkan sifat reduktor yang makin meningkat. Baik, untuk langkah pertama yang perlu kita buat yaitu merubah reaksi pada reaksi pertama dengan membalikkan reaksi menjadi A tambah B2 plus menghasilkan A2 plus tambah B. Karena reaksinya dibalik berarti E0 selnya sama dengan min 0,63 volt. Pada reaksi ini, logam A mengalami oksidasi, logam B mengalami reduksi. Baik, untuk reaksi kedua, C2 plus tambah A menghasilkan A2 plus tambah C. E0 selnya sama dengan min 0,27 volt. Pada reaksi ini, logam C mengalami reduksi, logam A mengalami oksidasi. Reaksi yang ketiga, B2 plus tambah C menghasilkan C2 plus tambah B. E0 selnya sama dengan min 0,36 volt. Pada reaksi ini, logam B mengalami reduksi dan logam C mengalami oksidasi. Dari data di atas, didapatkan bahwa logam A mengalami 2 kali oksidasi, logam B mengalami 2 kali reduksi, dan logam C mengalami 1 kali reduksi dan 1 kali oksidasi. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan sifat reduktor yang makin meningkat diurutkan menjadi A, C, B. Sebanyak 100 ml larutan HCN 0,01 molar memiliki pH sama dengan 3 kurang log 2. Maka tentukan pH larutan NaCN sebanyak 50 ml. Yang pertama, kita menentukan konsentrasi H+ dari HCN. Karena yang kita sudah mengetahui nilai pH dari HCN, berarti kita bisa mencari nilai H+ atau konsentrasi H+ dari HCN ini. Dengan pH HCN sama dengan 3 kurang log 2, berarti konsentrasi dari H+ nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai Ka. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Nilai dari konsentrasi H+ yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi dari HCN yaitu 0,01. Untuk menghilangkan akar, kita memberikan pangkat pada kedua ruas dari jawaban ini yaitu Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita mencari pH dari larutan dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah yaitu HCN yaitu 1 per mol dari basa konjugasi yaitu 0,5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 kali 1 per 0,5 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Berarti untuk mencari pH-nya sama dengan min log H+ sama dengan min log 8 kali 10 pangkat min 2 yaitu pH sama dengan 2 kurang log 8. Demikian soal-soal beserta jawaban yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.